Garuda sedang bersiap tempur, bukan hanya melawan Irak dan Arab Saudi di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi juga lawan krisis lini depan yang tiba-tiba datang tanpa ampun oleh Remeni cedera. Waktu makin mepet, lawan yang dihadapi bukannya kaleng-kaleng, Arab Saudi si tuan rumah dan Irak yang belum pernah bisa dikalahkan di laga resmi. Tapi PSSI tak tinggal diam. Satu persatu bintang diaspora mulai bermunculan. Bukan sembarang pemain, salah satunya baru saja promosi ke Premier League. Dua lainnya sedang dipantau ketat karena punya kualitas level Eropa. Dan satu di antaranya punya darah Surabaya yang begitu kuat mengalir. Siapa mereka? Bagaimana peluang mereka memperkuat timnas di saat genting seperti ini? Dan apakah kehadiran mereka bisa benar-benar mengubah wajah tim Garuda? Inilah 3 pemain keturunan yang sedang menanti proses naturalisasi. 3 nama baru yang bisa jadi wajah mewah skuad Garuda masa depan. Hasil drawing tidak mengenal ampun. Timnas Indonesia resmi masuk grup B bareng 2 raksasa Asia, Irak dan Arab Saudi. Dan bukan cuma itu, semua laga digelar di tanah lawan, Arab Saudi yang otomatis jadi tuan rumah. Formatnya hanya 2 laga, 2 kali 90 menit, 2 pertandingan hidup mati. Gagal 1, peluang langsung menipis. Juara grup lolos langsung ke Piala Dunia 2026, runner-up harus masuk putaran kelima lalu playoff antar konfederasi yang jauh lebih kejam dan penuh ketidakpastian. Dari catatan sebelumnya, Irak memang masih jadi momok. Kita kalah 1-5, 0-2, dan 1-3 dalam 3 pertemuan terakhir. Tapi satu kabar baik datang dari rekor lawan Arab Saudi, tim yang sempat ditahan imbang 1-1 dan akhirnya dikalahkan oleh Indonesia 2-0 di GBK. Kemenangan bersejarah yang membuktikan Garuda bisa asal percaya dan siap tempur. Tapi sayangnya, badai cedera datang saat yang tidak tepat. Striker utama Oli Rumeni tumbang setelah tackle keras saat memperkuat Oxford United di Piala Presiden. Ia bahkan kemungkinan besar absen di laga uji coba di September nanti dan bisa saja tidak fit saat ronde 4 dimulai. Inilah titik gentingnya. PSSI kini bekerja cepat mencari pengganti atau pelapis. 2 striker keturunan dikabarkan sudah komitmen. Sedang disiapkan proses naturalisasinya. Dan itulah yang akan kita bahas hari ini. 3 pemain keturunan yang bukan cuma jadi opsi, tapi bisa jadi senjata utama Patrick Kluivert menghadapi grup neraka ini. Dari Inggris, muncul satu nama yang diam-diam bikin publik sepak bola Indonesia bergairah kembali. Jason Shield, bek tengah muda dengan market value 3,4 miliar, milik Sunderland yang baru saja resmi promosi ke kasta tertinggi English Premier League. Ya, Sunderland menang dramatis di final playoff. Dan meskipun Jensen tak tampil karena cedera, namanya tetap masuk skuad. Ia bagian dari sejarah besar itu. Lalu, apa istimewanya Shield? Pertama, ia punya darah Ambon dari ayahnya. Itu artinya, Shield eligible untuk membela merah putih. Dan kedua, ia bukan sekedar pelengkap skuad Sunderland, mengikatnya kontrak panjang sampai 2028. Artinya, klub percaya ia punya masa depan cerah sebagai bek masa depan. Dengan postur menjulang, kekuatan duel udara, dan pengalaman latihan di level elit Inggris, Jensen adalah tipe bek modern yang dibutuhkan timnas Indonesia. Apalagi untuk menghadapi pemain-pemain Irak dan Arab Saudi yang terkenal kuat dan agresif secara fisik. Sekarang tinggal satu hal yang ditunggu, Shield pulih penuh dari cedera dan PSSI bergerak cepat menuntaskan proses naturalisasi. Jika semua berjalan sesuai rencana, Indonesia tidak cuma punya bek Premier League pertama, tapi juga pondasi pertahanan baru yang siap bertarung di panggung dunia. Jika Jason Shield adalah tembok kokoh dari Inggris, maka Emiliano Jonathans adalah badai cepat dari Belanda. Namanya memang belum setenar pemain Eredivisie lain, tapi mereka yang mengikuti sepak bola Belanda pasti tahu. Emiliano adalah senjata rahasia FC Utrecht. Lahir dan besar di Belanda, pemain dengan MV 15,5 miliar ini dikenal dengan gaya main yang eksplosif. Bermain sebagai winger kiri, Jonathans punya kaki kiri yang mematikan. Akselerasinya tajam, gocekan satu lawan satunya mirip legenda besar Arjen Robben.
Saat Ole Rummenigge harus menepi karena cedera, nama Miliano langsung mencuat. PSSI disebut sudah menghubungi dan memantau situasinya. Karena dalam skema Patrick Kluivert yang cair dan fleksibel, Miliano bisa berfungsi sebagai penyerang sayap, second striker, bahkan ujung tombak jika dibutuhkan. Yang membuat publik makin antusias, Miliano disebut masuk radar dua negara. Tapi Indonesia bergerak cepat jika PSSI berhasil menuntaskan proses ini. Lini depan Garuda tidak hanya diselamatkan, tapi justru naik level dengan kecepatan dan kreativitas yang selama ini jadi kelemahan utama. Bayangkan kombinasi Tom Haye mengatur ritme, lalu umpan terobosan ke Miliano Jonathans yang siap mengacak-acak sisi pertahanan lawan. Timnas Indonesia bisa benar-benar punya pola serangan yang sulit diprediksi. Jika dua negara sebelumnya hadir dari jalur Inggris dan Belanda, maka yang satu ini datang dari jantung Bundesliga dengan darah Surabaya yang mengalir di nadinya. Laurin Ulrich, mantan kapten timnas Jerman U17, gelandang serang kreatif milik VfB Stuttgart, yang kini sedang dalam pantauan serius PSSI sebagai bagian dari regenerasi lini tengah timnas Indonesia. Usianya masih 19 tahun, tapi ia memiliki MV 29,5 miliar dengan jam terbang luar biasa. Pernah membela Jerman U16, U17, U18, dan kini U19, bahkan sempat dipinjamkan ke klub Bundesliga 2, SSV Ulm, sebelum kembali ke Stuttgart 2, dan mencetak 3 gol plus 7 assist dari 18 penampilan musim ini. Bukan hanya statistik, Ulrich punya DNA kepemimpinan. 6 kali mengenakan ban kapten Jerman U17, posisi utamanya gelandang serang. Tapi ia juga bisa jadi penyerang lubang, bahkan sayap kiri, tipikal pemain modern fleksibel, cerdas membaca ruang dan tajam dalam eksekusi akhir. Yang bikin kita bangga, Ulrich ternyata punya darah Indonesia dari kakeknya yang lahir di Surabaya pada tahun 1941. Masa Hindia Belanda. Artinya, dia termasuk generasi diaspora ketiga yang berpotensi membawa nama Indonesia kembali bersinar di panggung internasional. Bayangkan, Tom Haye dan Joey Pelupesi mengatur distribusi, lalu Ulrich masuk menusuk sebagai second striker atau pengatur tempo di sepertiga akhir lapangan. Dengan pengalaman Bundesliga dan teknik Jerman yang sudah terasah, Ulrich bisa jadi solusi lini tengah yang kita cari selama ini. Proses pendekatan kabarnya sudah dimulai, tinggal menunggu keputusan final, tapi satu yang pasti, Laurin Ulrich bisa jadi pengubah arah jika benar-benar bersedia mengenakan jersey merah putih. Patrick Kluivert tidak sedang bermain aman, ia sedang membangun ulang wajah Garuda. Dan 3 pemain keturunan ini bisa jadi potongan puzzle yang selama ini hilang. Lini belakang, kita sudah punya trio Jesus, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Tak lupa juga Meis dan Jordi. Tapi kehadiran Jason Schild akan membuat zona pertahanan jauh lebih berlapis. Apalagi lawan kita Irak dan Arab Saudi, dikenal dengan pemain bertubuh tinggi, duel fisik kuat, dan servis bola mati yang akurat. Schild adalah tipikal back yang dibentuk untuk duel seperti itu. Di lini tengah, Ulrich bisa jadi kartu liar. Saat Haye dan Pelupesi bekerja mengatur tempo, Ulrich bisa masuk dari lini kedua. Ia punya visi yang berbeda, kemampuan membaca celah antar lini, dan bisa mencetak gol dari luar kotak penalti. Cocok untuk lawan dengan blok rendah atau saat Indonesia kehabisan opsi crossing. Lalu di depan, Miliano Jonathans bisa menutup kekosongan besar yang ditinggalkan oleh Rummenigge. Kalau Kluivert ingin skema direct play, Miliano bisa jadi winger yang menusuk. Kalau ingin pakai false nine, dia juga bisa turun, menjemput bola, dan memancing back lawan keluar. Dan jangan lupakan kemungkinan trio maut, Zijlstra, Ulrich, Miliano, atau rotasi fleksibel antara Strijk, Ragnar, bahkan Tom Haye sebagai second striker. Kluivert paham bahwa untuk bisa bersaing di panggung elit, timnas Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan determinasi dan semangat. Harus ada kedalaman taktik, harus ada variasi, dan harus ada pemain yang bisa tampil stabil di level tertinggi. Itulah kenapa 3 nama ini sangat krusial. Dulu kita hanya bermimpi punya pemain yang bermain di Premier League, Bundesliga, atau Eredivisie. Tapi hari ini mimpi itu mulai jadi nyata. 3 pemain keturunan, Jason Schild dari Inggris, Miliano Jonathans dari Belanda, dan Laurin Ulrich dari Jerman. Bukan sekedar headline, mereka adalah wajah baru Garuda yang siap membawa Indonesia melangkah lebih jauh dari sebelumnya.
Di tengah tekanan besar menghadapi Irak dan Arab Saudi, di tengah kemungkinan absennya Ole Rummenigge dan minimnya opsi striker, kehadiran mereka bisa jadi pembeda. Apakah semua proses akan berjalan mulus? Belum tentu. Tapi untuk pertama kalinya, kita melihat PSSI, pelatih, dan para pemain bergerak di jalur yang sama, menuju Piala Dunia, bukan sekedar bertahan di Asia Tenggara. Lalu pertanyaannya sekarang, siapa dari ketiganya yang paling kamu tunggu? Si Jensen yang tangguh di belakang, Miliano, sang Robben baru di sayap, atau Ulrich, otak serangan dengan darah Surabaya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung proses mereka. Jangan lelah percaya, karena Garuda kini tak lagi terbang sendirian.